Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina wa syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i ashabihi wa ahli baitihi kiram wa ila jami'i tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil Amma ba'd. Yang kami hormati admin Majelis Al-Azhar Pesantren dan juga yang kami takdimi para pengurus, panitia dan pihak yang telah memberikan tenaga waktu untuk kegiatan pengajian, kajian yang dilaksanakan di majelis ini. Semoga dengan lelah dan apa yang telah kalian curahkan untuk membangun kajian di akhir zaman ini menjadi wasilah bagi kita semua untuk mendapatkan ilmu yang manfaat barokah dan menjadi catatan amal jariah bagi kita. Pertama-tama puja dan puji syukurnya mari kita panjatkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat nikmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul, untuk mengaji bersama, untuk mengkaji bersama perihal hal-hal yang berkaitan dengan agama, khususnya yang berkaitan dengan pekerjaan kita. Selawat serta salamnya semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang membawa risalah Al-Hanifah, yakni dinil Islam. Berkat beliau juga kita bisa terangkis dari alam jahiliyah menuju alam yang terang beneran, yakni dinil Islam. Ta'aruf ya. Kenal kepada pemateri itu penting. Kenal kepada pemateri itu penting supaya kita tambah yakin juga apa yang disampaikan itu benar apa tidak, dan seperti itu. Maka dari itu ada penting dalam sebuah pertemuan untuk saling ta'aruf, untuk saling kenal. Makanya dikatakan man lam yakunil ma'rifah lam yakunil mahabbah. Kalau tidak kenal maka tidak sayang. Nama saya langsung saja ya, nama saya Husain saja, nggak ada terusannya, nggak ada Muhammadnya, nggak ada apanya. Nama saya Husain, kelahiran Sampang, Madura, tapi sering tinggal di Malang. Terus untuk pendidikan kami ini lulusan pesantren murni, nggak pernah sekolah di lulus SD langsung mondok ke pesantren, dan hingga lulus di pesantren dan sekarang kesibukannya bantu ngajar di rumah. Itu mungkin sekilas dari apa yang mengenai diri saya. Terus selanjutnya kita akan membahas tentang tema yang selalu hangat setiap tahun ya. Jadi tema ini hampir setiap tahun menjadi diskusi yang memanas antara orang yang memperbolehkan dengan orang yang tidak memperbolehkan. Pada kesempatan kali ini saya bukan termasuk orang yang radikal anti terhadap toleransi. Tidak. Saya juga kita sebagai umat Islam harus mengikuti ajaran agama Islam. Dan di antara ajaran Islam itu adalah at-tasam, bertoleransi. Toleransi itu adalah ajaran Islam yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat, dari sahabat kepada tabi'in, tabi'in hingga sampai kepada kita. Dan apa itu toleransi? Ibnul Barbari mengatakan toleransi itu tarku suku TV lil dinil ghairi bila musyarakatah fihi, yaitu meninggalkan
diam terhadap membiarkan orang yang beragama lain mengerjakan ibadahnya tanpa kita ikut andil dalam itu. Itu adalah tasawuf atau toleransi. Jadi toleransi itu bukan kita mensukseskan acara mereka, bukan. Toleransi itu ya kita ketika ada orang Kristen, ada orang Yahudi, ada orang Buddha, atau ada agama-agama lain sedang menjalankan ibadahnya, kita diam. Kita tidak mengganggu mereka, tidak menghalangi mereka. Itu adalah toleransi dalam Islam. Banyak yang salah paham dengan toleransi ini. Ada yang mengatakan toleransi itu kita menghormati mereka. Jangan menghormati. Menghormati berarti kita mengakui kalau itu benar. Toleransi yang benar itu bukan menghormati, tapi kita diam dengan apa yang mereka kerjakan. Kita tidak mengganggu, kita tidak menghalangi. Dan juga kita tidak mensukseskan acara mereka, ya terserah mereka. Itu adalah toleransi versi Islam. Kalau kita melakukan hal-hal yang itu dapat mensukseskan, seperti kita umpamanya menyediakan apa-apa terus mereka untuk dipakai mereka untuk merayakan perayaan orang Kristen, maka itu bukan toleransi namanya, tapi kita ikut hati dalam perayaan tersebut. Jadi pertama yang ingin saya tekankan di sini, toleransi dalam agama itu kita diam dan tidak mengganggu perayaan mereka tanpa menghalang-halangi, tanpa bagaimana, tapi tidak ikut berkontribusi dalam kesuksesan acara mereka. Itu adalah toleransi yang sebenarnya. Itu adalah toleransi yang sebenarnya. Kemudian bagaimana kita hukumnya kita mengikuti tahun baru, ikut merayakan tahun baru Masehi. Ini bagaimana hukumnya? Pertama, sebelum saya nggak mau vonis ini haram, ini halal, ini mubah, ini makruh atau bagaimana dulu. Tapi kita coba berpikir kritis, berpikir objektif sesuai dengan petunjuk, baik itu dari hadis Rasulullah atau dari Al-Quran. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari. Kalau ada hadis yang termaktub dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, hadis ini dijamin termasuk hadis yang sahih. Itu. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Sa'id bahwasanya Nabi itu bersabda, qala la tattabi'unna sunanan man qablakum shibran bi shibrin. Kata Rasulullah, kelak kalian akan mengikuti jejak langkah orang kafir, jejak langkah orang kaum-kaum sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, wadira'an wadira'in, sehasta demi sehasta, hatta law salaku juhradabin la salaktumuhu. Qulna ya Rasulullah, paman al-yahud wan nasara, qala faman. Jadi Rasulullah itu pernah bersabda, di kelak umatku itu akan mengikuti jejak langkah kaum sebelum kalian. Terus umat Islam itu akan mengikuti jejak langkah orang-orang sebelum kalian, umat-umat sebelum kita. Selangkah demi selangkah, sahsta dan sahsta terus diikuti. Bahkan seandainya mereka masuk, orang kafir itu masuk kepada sebuah lubang yang berbahaya, orang Islam akan ikut juga seperti itu. Dan ini terbukti untuk zaman kita. Mungkin ya hari ini sebagian kita menyaksikan ada yang memperbolehkan kita ikut tahun baru. Kemudian ada pada tahun berikutnya ada yang memperbolehkan kita mengikut Natalan. Pada tahun berikutnya kita bukan cuma diperbolehkan ikut, tapi boleh menyampaikan selamat hari Natal kepada mereka. Bahkan pada akhirnya ada yang menjaga gereja untuk mensukseskan acara orang Nasrani, acara orang Kristen. Tidak sampai di situ, nggak cuma ada yang jaga gereja, bahkan ada yang sampai masuk dalam gereja. Ada yang sampai masuk dalam gereja, dan yang lebih mengecewakan lagi, mereka di gereja malah membaca sholawat. Mereka malah main banjarian di dalam gereja. Ini kan penistaan ini terhadap sholawat itu sendiri. Sholawat itu harus dilaksanakan yang di tempat yang mu'addam,
di tempat yang terhormat. Sedangkan gereja itu adalah paling jeleknya tempat. Kenapa saya katakan paling jeleknya tempat? Karena di dalam gereja itu Allah Subhanahu wa taala disyirikkan, Allah taala dihina. Malah tempat tersebut dibuat untuk membaca selawat. Jadi yang dikatakan oleh Rasulullah itu benar untuk hari kita hari ini. Pertama cuma mendiamkan, kedua pada berikutnya malah mengucapkan, pada berikutnya memperbolehkan ikut serta, pada berikutnya menjadi tim sukses menjaga keamanan mereka. Pada berikutnya saya masuk kepada gereja dan melakukan hal-hal yang tercela dalam gereja. Ini adalah sabda Rasulullah yang benar-benar terjadi pada hari. Apa hukumnya menjaga gereja? Boleh apa tidak? Hukumnya nggak boleh. Kecuali yang melakukan itu adalah aparat keamanan, polisi, tentara, maka itu hukumnya boleh. Kalau yang menjaga gereja bukan aparat keamanan, bukan polisi, bukan tentara, maka hukumnya nggak boleh. Sebab negara kita itu punya polisi, punya tentara. Lantas kenapa kita rakyat biasa malah ikut jaga mereka? Atas dasar keamanan kemanusiaan, ada yang polisi, ada tentara. Kenapa kita malah ikut serta dalam hal itu? Itu untuk hukum menjaga gereja. Lantas bagaimana hukum kita masuk ke dalam gereja kemudian menabur rebana dalam gereja? Hukumnya tambah nggak boleh. Kenapa saya katakan nggak boleh? Gereja itu adalah tempat yang paling jelek. Di gereja itu ada patung. Ada patung Yesus. Bagaimana hukumnya kita tinggal berdiam di gereja dalam keadaan seperti itu? Dan di gereja itu terdapat banyak kemaksiatan. Dalam fikih dikatakan ketika kita ada di tempat kemaksiatan, maka kita mempunyai dua kewajiban. Kewajiban pertama, kita hilangkan kemaksiatan itu. Izalul munkar, kita hilangkan kemaksiatan itu. Kalau kita nggak mampu untuk menghilangkan kemaksiatan itu, ada kewajiban kedua. Apa kewajiban kedua? Kita tinggalkan tempat itu. Itu adalah hukum dalam fikih. Bukan malah masuk ke sana kemudian ikut memeriahkan acara. Ya. Kemudian Imam Nawawi dalam Syarhu An-Nawawi ala Muslim, Imam Nawawi mengomentari hadis tadi. Maksudnya dalam apa kita meniru orang kafir? Kata Imam Nawawi, bi syiddatil muwafaqah lahum wal murad al muwafaqah fil ma'asi wal mukhalafat la fil kufri wa fi hada mu'jizati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Nawawi, kita mengikuti orang Yahudi, kita mengikuti orang Nasrani, bukan dalam kekufurannya. Kalau kekufuran kita enggak, kita mengaku kita NU, kita Islam, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi apa yang diikuti? Al muwafaqah fil ma'asi. Kita ikut serta dalam melakukan kemaksiatan sebagaimana mereka lakukan. Jadi bukan yang dimaksud Rasulullah ini mengikuti mereka lantas kita pindah agama, enggak. Tapi dengan kita ikut serta dalam mensukseskan kemaksiatan mereka atau bahkan menjadi tim sukses dari kemaksiatan yang dilakukan oleh mereka, maka kita termasuk dari apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah ini sebagai orang yang telah tertipu sehingga kita mengikuti apa yang diikuti oleh apa yang dikerjakan oleh orang Kristen ya. Kenapa? Karena dalam agama Islam itu kita punya tahun sendiri yang disebut dengan tahun Hijriyah atau dalam bahasa Arabnya itu dikenal dengan As-Sanah Al-Qamariyah. Kita harusnya berpatokan dalam ini. Kemudian juga Al-Imam mengatakan wa minal bidah wa min dzalika Imam Suyuti mengatakan dalam kitab Al-Ittiba Al-Amru bil Ittiba wa Nahyi 'anil Munkar, Imam Suyuti mengatakan wa min dzalika al bidah wal munkarat ayadul yahud aw ghairuhum minal kafirin aw al-a'jam wal a'rab la yanbaghi lil muslimin ay yatashabbaha bihim fi syai'in min dzalika wa la yuwafiquhum alaihi. Kata Imam Suyuti, termasuk bid'ah munkar, bid'ah yang diharamkan dalam agama, kita mengikuti hari raya orang Yahudi, hari raya orang Nasrani, dan hari raya orang kafir yang telah al-dhalim, padahal mereka telah tersesat.
La yanbaghi lil muslim ayat tashabbaha bihim fi syai'in min dzalika. Kita sebagai orang Islam nggak boleh ikut tasabbuh dalam masalah ini, dalam mengikuti apa yang mereka kerjakan. Maksudnya bagaimana ya, kita sebagai umat Islam harus mempunyai identitas sendiri, harus mempunyai tahun sendiri. Dan kita dalam sikap kita dalam masalah tahun baru ini, kita nggak boleh ikut serta dalam ini. Ada banyak sebab kenapa kita nggak boleh ikut serta dalam perayaan tahun baru. Sebab pertama, karena di tahun baru itu di sana banyak kemaksiatan. Apa? Mulai dari zina, mulai dijadikan momen untuk melampiaskan syahwat. Itu di tahun baru semua itu penuh dengan kemaksiatan. Kalau kita ikut serta dalam itu berarti kita menjadi bagian dari orang yang mensukseskan kemaksiatan yang sedang berlangsung. Ini nggak bisa, tidak boleh. Dan kita tidak diperbolehkan mengikuti apa yang telah dilakukan oleh orang-orang sebelum kita. Kenapa? Karena kita mempunyai syariat sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha." Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, kita telah memberikan kepada umat ini, umat Nabi Muhammad, syariatin, sebuah syariat, sebuah aturan. Fattabi'ha, maka kita ikuti syariat kita. Wala tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun, dan kita enggak boleh ikut serta mengikuti jejak langkahnya orang-orang alladzina la ya'lamun, orang-orang yang tidak mengetahui kebenaran, orang kafir, orang Nasrani, orang Yahudi. Kita nggak boleh ikut mereka. Innahum la yununa anka minallahi syai'an wa innad dhalimina ba'dhum awliya'u ba'dhin wallahu waliyul mu'minin waliyul muttaqin. Karena apa? Karena mereka itu adalah orang zalim, dan kekasih orang zalim itu adalah orang zalim itu sendiri. Sehingga kita nggak boleh mengikuti apa yang kita seharusnya mengikuti syariat yang telah ada dalam agama kita, dan kita harus bangga dengan ini. Namun fenomena yang terjadi sekarang malah sebaliknya. Ketika ada perayaan tahun Islam, tahun baru Islam, kita nggak mengikuti itu. Tapi ketika ada perayaan tahun baru Nasrani, tahun baru Masehi, kita malah ikut andil dalam memeriahkan. Kemudian Allah Ta'ala juga berfirman, wala ini taba'tah ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzan laminadh dhalimin. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, kalau kamu mengikuti syahwat, kamu mengikuti apa-apa yang telah dilakukan oleh orang Nasrani, apa-apa yang dilakukan oleh orang Yahudi, innaka minadh dhalimin, maka Nabi Muhammad itu termasuk orang yang dhalim, termasuk orang yang dhalimin, termasuk orang yang dhalim. Nabi Muhammad saja oleh Allah Ta'ala, kalau Anda Muhammad mengikuti apa yang dikerjakan oleh orang Yahudi, mengikuti apa yang dikerjakan oleh orang Nasrani, maka kamu termasuk orang yang zalim. Nabi Muhammad saja dikatakan oleh Allah Ta'ala sebagai orang zalim kalau mengikuti mereka. Apalagi bagaimana dengan kita? Maka bagaimana dengan kita? Maka kalau kita sebagai umatnya mengikuti tradisi orang Yahudi, mengikuti tradisi orang Nasrani, maka bukan cuma zalim aja, kita sangat zalim kepada diri kita, sangat zalim kepada agama kita. Fa in kana hadza khitabuhu li nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Syuuti, ayat ini khitabnya kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketika mengikuti tradisi orang Yahudi, kata Imam Syuuti, itu dikatakan orang zalim. Pakai pahalu goiri, bagaimana keadaan selain Nabi Muhammad kalau mengikuti tradisi mereka? Ida wafaqoh haluhum, ida wafaqoh al-jahilin awil kafirin wa fa'ala kama yaf'alun mimma lam ya'dan bihillahu rasuluhu. Bagaimana dengan orang-orang selain Nabi Muhammad yang telah mengikuti tradisi orang Yahudi, yang telah mengikuti tradisi orang kafir? Ini bisa dikatakan lebih dolim lagi daripada apa yang dinobatkan kepada Nabi Muhammad. Seorang Nabi saja, Nabi Muhammad SAW, kata Allah, ya, dikatakan seandainya Nabi Muhammad mengikuti tradisi perayaan orang Yahudi,
atau orang Nasrani, maka dia termasuk orang zalim. Maka bagaimana dengan kita kalau kita mengikuti tradisinya mereka? Mungkin bukan cuma zalim saja, di atas, kalau ada di atasnya zalim, ya kita itu adalah kedudukan kita. Maka bagaimana kita menyikapi tahun baru ini? Jangan sampai ikut-ikut merayakan tahun baru ini. Kita usahakan diri kita ini terhindar dari perayaan ini. Kita diam di rumah, jangan keluar pada perayaan ini. Kenapa ya? Karena ini bukan perayaan kita, ini perayaannya orang Nasrani, orang Kristen ini. Ini tahunnya orang Kristen. Kita itu mempunyai tahun sendiri, kita itu mempunyai hijrah sendiri, kita itu mempunyai jati diri sendiri. Maka alim nafsaka kama ala asim masyatahu, maka perlihatkanlah ya ketaatan kita di tengah orang yang merayakan tahun baru ini. Kita diam di rumah sebagai bentuk kita ini menolak, ingkar ke bahwasanya ini adalah perayaannya orang-orang yang telah tersesat. Dari awal ketika selesai setiap sholat, setiap hari kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dari orang Yahudi, dari fitnahnya orang Nasrani, orang Kristen. Dalam Al-Fatihah kita mengatakan shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, berilah kami petunjuk, berilah kami jalan mustaqim yang lurus, jalan selainnya orang Yahudi dan selainnya orang yang Nasrani. Al-Maghdubin adalah orang Yahudi, waladdallin dan orang Nasrani. Setiap sholat kita membaca doa tersebut. Maka dari itu, ini adalah doa kita. Jangan sampai doa kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar diselamatkan dari apa yang menimpa mereka. Jangan sampai kita malah menjadi orang yang melakukan kemaksiatan tersebut. Gitu. Apapun yang berbau tahun baru itu tidak boleh kita lakukan, termasuk mensukseskan tahun baru. Dengan apa mensukseskan tahun baru? Kita menjual atribut yang bisa dipakai di tahun baru, atau atribut yang bisa dipakai Natalan seperti trompet dan yang lain-lain. Ini nggak boleh untuk kita lakukan seperti itu. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami minta maaf. Mungkin bisa diperpanjang di sistem pertanyaan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silakan on mic atau bisa lewat kolom chat. Masya Allah, sepertinya banyak yang bertanya, Ustaz. Iya, banyak pertanyaan. Ustaz mau jawab berapa pertanyaan? Ya, semampunya ada. Jadi Izinkan anak untuk membacakan ya, Ustaz. Dari Ukti Tika Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mengingatkan keluarga kita perihal tahun baru ini yang merayakan dengan membuat acara di rumah, terus kita yang sudah tahu kalau itu haram tapi ikut makan karena acaranya di rumah sendiri, sebab keluarga yang lain tidak mendengarkan kita. Dia berpikir dengan logikanya saja, sehingga katanya ini hanya acara makan-makan saja. Mohon penjelasannya, Ustaz. Inti dari pertanyaannya apa? Tidak merayakan. Nah, keluarga Mbak ini merayakan makan-makan gitu, Ustaz. Ya. Pertama, dalam kita beragama, kita nggak pakai logika ya. Benar, agama Islam itu agama yang memadukan antara nas dengan logika. Kita dalam beragama nggak selalu mengedepankan sehingga kita kaku,
Dan tapi juga dalam kita beragama kita nggak mengedepankan logika sehingga kita menjadi liberal, tidak seperti itu. Dalam agama Islam keduanya itu saling dipadukan sehingga menghasilkan sebuah syariat yang begitu indah. Dan syariat Islam itu sumul, tamam, sempurna, apapun yang berhubungan dengan kita itu diatur dalam syariat Islam. Kemudian kalau cuma makan-makan Ustaz, tahun baru malam kita cuma makan-makan di rumah, mengadakan acara makan-makan di rumah, boleh enggak? Ini cuma makan-makan, hukumnya bagaimana ini? Ya enggak boleh. Kenapa saya katakan enggak boleh? Kenapa kok makan-makannya itu dipaskan pada tahun baru? Kenapa makan-makannya itu dilaksanakan pada tahun baru, pada perayaannya orang kafir? Kalau memang dia membuat acara makan-makan pas di tahun baru karena ingin ditempatkan pada tahun baru, maka ini nggak boleh. Tapi kalau cuma karena ini ketepatan pada tahun baru, maka hukumnya nggak apa. Karena ini hukumnya nggak boleh, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Pertama, yang harus kita lakukan, kita cegah acara itu semampu kita. Kita nggak boleh itu kalau kita mempunyai ilmu pengetahuan ya bahwasanya ini adalah hukumnya haram. Kemudian kita ridho dengan itu, diam dengan itu. Keluarga kita mengerjakan kemaksiatan itu, kita diam, maka kita kelak di akhirat yang bertanggung jawab atas kemaksiatan yang dilakukan oleh keluarga kita. Maka dari itu ketika ada salah satu keluarga kita yang mau mengerjakan kemaksiatan dan kita tahu kalau itu maksiat, itu haram, maka kita mempunyai kewajiban adalah izalatul munkar, menghilangkan kemungkaran itu sendiri. Dengan cara menasihati. Sekarang kalau memang mereka sudah nggak bisa dinasihati, kita sudah memberikan penjelasan yang begitu jelas, namun mereka acuh tak acuh dengan penjelasan yang kita berikan, maka kewajiban kita itu sudah tidak ada. Di akhirat kita nggak akan dituntut. Tapi kita mempunyai konsep yang kedua. Apa konsep yang kedua? Kita tinggalkan tempat tersebut. Cara meninggalkan tempat tersebut dengan cara yang sehalus mungkin, sekiranya tidak menyakiti hati mereka. Kalau bisa ya kita meninggalkan tempat tersebut karena memang kita meyakini itu perkara haram. Atau seandainya kita memang nggak bisa lagi, saya harus makan di situ karena dipaksa gini-gini, nggak apa-apa makan, tapi dalam hatinya, paling tidak dalam hatinya harus ingkar terhadap acara tersebut, bahwasanya ini adalah acara yang nggak diperbolehkan. Adapun kalau cuma hukum memakan makanan atau meminum minuman yang disediakan pada waktu itu, maka hukum makanannya tetap halal. Kalau memang uang yang dibeli makanan, yang dibuat untuk membeli makanan dan yang dibuat untuk membeli minuman itu dari uang halal, maka hukum makannya itu cuma halal. Tapi acaranya itu yang nggak boleh. Itu ya. Nah, Ustaz. Selanjutnya dari Siti Habibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, jika ada orang yang memberikan parcel Natalan, apakah makanan itu boleh dimakan atau haram? Ya, sebagaimana yang saya katakan tadi, boleh selagi makanan tersebut terbuat dari perkara halal. Maksudnya uang yang dibeli dari perkara halal gitu. Tapi ya gini, yang masalah itu pada acaranya, hukum dalam rangka apa ini gitu loh. Ini yang dipermasalahkan. Yang penting itu dari perkara halal, ya kita nggak menghukumi makanannya itu berstatus haram, enggak. Tetap hukumnya itu tetap halal. Nah, selanjutnya dari Ukti Eni Lidiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izinkan Ana bertanya, apa yang harus kita lakukan pada saat tahun baru Masehi, sedangkan kita umat Islam tidak boleh ikut serta merayakannya? Apa yang harus kita lakukan? Lakukan hal positif kalau tidak bisa tidur. Apa hal positif? Ya kita sholat isya, sholat maghrib, sholat ba'diyah, kemudian ngaji. Kalau habis itu tidur. Ya, kalau nggak bisa melakukan hal-hal positif, nggak bisa ngaji, nggak bisa umpamanya ya majelis ini. Kalau bisa, kalau pas
malam tahun baru majelis ini masih mengadakan kajian, ikut kajian majelis ini aja, insya Allah lebih bermanfaat. Kalau apa yang yang harus kita lakukan, yang penting ya kita nggak merayakan itu, kita nggak ikut andil dalam perayaan itu. Kemudian apa yang harus kita lakukan, lakukanlah hal yang positif apapun itu. Kalau nggak bisa melakukan hal yang positif, tidur. Karena gini, di akhir zaman itu dalam sebuah kalam ulama banyak mengatakan di akhir zaman tidur itu adalah ibadah. Ya, kenapa? Karena kita apa ya, ketika buka HP sudah isinya maksiat. Jadi makanya dikatakan tidur itu untuk akhir zaman nanti adalah ibadah, ibadah terbaik. Ya saya mengatakan gini bukan saya motivasi kalian untuk tidur, enggak. Itu untuk Selanjutnya, nah, selanjutnya dari Ukti Naila Nazra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, Ana mau tanya, gimana hukumnya jika kita seorang muslim mengunjungi candi? Kan di candi itu banyak patung-patung. Gimana hukumnya? Dosa apa enggak? dan dia pada hukum asal ya dalam agama Islam patung itu ya semuanya itu tidak diperbolehkan kita membuat patung. Apalagi patung kayak candi yang sempurna ada tubuhnya sampai ada bisa ada bayangannya itu nggak diperbolehkan dalam agama Islam ya seperti itu. Pada hukum asalnya seperti itu. Namun eh, diperbolehkan membuat patung, membuat kayak boneka untuk dibuat permainan, maka itu diperbolehkan. Karena Siti Aisyah itu ada riwayatnya Siti Aisyah bermain dengan boneka. Makanya ulama mengatakan patung yang bentuknya seperti boneka untuk mainan anak-anak perempuan, maka itu hukumnya nggak apa-apa. Atau patung untuk kemaslahatan. Apa maslahatnya? Seperti ada patung manusia untuk dibuat praktek oleh para dokter. Untuk dibuat praktek oleh para dokter, maka hukumnya nggak apa-apa juga. Kemudian bagaimana dengan patung yang ada di candi, yang ada di candi-candi itu? Pada hukum asalnya emang nggak boleh kita apa ya, kita mengunjungi tempat tersebut. Ya tapi gini, ini masih banyak khilaf ulama ya. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Di antaranya yang boleh itu di luar mazhab. Ada yang saya pernah membaca kitab Ahkam Taswir. Itu ada satu riwayat yang memperbolehkan membuat patung. Itu. Namun dalam mazhab kita Syafi'i itu hukumnya itu ya nggak boleh kita kemudian membuat patung terus membangga-banggakannya gitu. Selanjutnya dari Ukti Karyani. Evan Ustaz, Ana kerja sama orang non-muslim. Apabila ada hari Natal ataupun Tahun Baru, Ana terpaksa harus membantu mereka menyiapkan dan memeriahkan acaranya. Apakah Ana termasuk orang yang zalim? Ya, kita muamalah ya, berhubungan bersosial dengan orang kafir itu nggak ada masalah. Tapi dalam masalah umur dunia, dalam masalah urusan-urusan duniawi yang sifatnya itu duniawi, seperti kita kerjasama dengan mereka dalam masalah perdagangan, seperti kita kerja kepada mereka, seperti kita apapun itu yang masa hubungannya duniawi, kita nggak ada masalah. Kita diperbolehkan untuk bersosial dengan mereka. Itu dalam masalah eh, bersosial umur duniawi. Tapi kalau ini kaitannya sudah masalah kepada ad-dini, masalah ad-dini, ya masalah yang hubungannya terhadap agama atau masalah ad-ukhrawiyah yang hubungannya langsung dengan syariat, kita di situ dicegah untuk ikut campur dalam masalah mereka. Dalam artian apa? Kita nggak usah ikut-ikutan, nggak usah ikut menjadi tim suksesnya mereka. Kita biarkan mereka merayakan, kita nggak boleh menghalangi perayaan mereka. Tapi dalam diri kita harus ada
ingkar. Lalu sebagaimana saya ini teman dekatnya Ustaz. Apakah saya nggak boleh membantu mereka dalam mempersiapkan hari Natal? Nggak boleh. Tapi kita nggak bolehnya ini sampaikan kepada mereka dengan benar secara halus. Kita jelaskan bahwasanya dalam agama saya itu nggak boleh ini. Sampaikan dengan halus. Insya Allah mereka juga paham dengan keadaan mereka. Kalau mereka menuntut kita, mereka nggak paham dengan keadaan mereka, berarti mereka intoleransi. Nah, berarti mereka tidak toleransi terhadap agama kita. Dan memang kebanyakan orang-orang Kristen, orang Yahudi khususnya itu nggak toleransi dengan agama kita. Kita tahu ya, negara yang mayoritas Muslim, pasti orang kafir di sana itu aman. Orang Kristen kayak orang Yahudi kayak aman. Tapi negara yang mayoritas, yang umat Islam menjadi minoritas, pasti kita terdolimi. Di Cina ada Islam Uighur, di Myanmar ada Rohingya, di Perancis, di Belanda, bahkan kalau di Belanda nggak boleh pakai cadar, nggak boleh gini. Kemudian di India kita terdesak. Tapi anehnya, yang dijuluki agama teroris itu malah agama Islam. Padahal agama apapun yang tinggal di negara Islam itu aman pasti. Itu adalah propaganda mereka. Jadi jawaban dari pertanyaan ini ya kita nggak boleh tetap ikut campur dalam mensukseskan acara mereka. Apakah kita termasuk orang zalim? Ya sebagaimana penjelasan yang telah kita bahas tadi itu berdasarkan hadis, berdasarkan qaulul ulama gitu. Selanjutnya dari Ukti Siti Karma. Saya mau bertanya, bagaimana jika kita mempunyai keluarga yang non-Islam, lalu mengundang kita yang beragama Islam untuk makan bersama atau berkumpul bersama keluarga besar karena agama mereka sedang merayakan hari spesial di agamanya, seperti hari Natal atau lain-lain. Apakah tetap dihukumi haram? Ini kalau aneh ya, memang sulit banget kalau hubungannya ini kepada keluargaan. Kalau kita nggak ikut nanti bagaimana dianggap memutus keakraban keluarga kan gitu. Ya kita hadir sebentar, jangan lama-lama hadir kemudian kita tinggalkan itu. Karena emang ini sangat sulit gitu. Tapi kita hadir bukan sebagai bentuk untuk merayakan hari raya mereka, tapi kita hadir untuk memenuhi undangan. Setelah itu kita pergi, tinggalkan itu. Itu adalah solusi terakhir sudah. Kalau memang tidak hadir itu tidak bisa. Kalau memang untuk tidak hadir masih bisa dengan alasan kerja atau ada alasan gini-gini dan yang lainnya, maka lebih baik lakukan itu. Tapi kalau sudah nggak ada cara lagi selain itu ya seperti yang saya katakan tadi. Itu adalah solusi terakhir lah ke jalan keluarnya. Kalau memang nggak bisa lagi. Masih banyak pertanyaannya. Nah, Ustadz, mungkin ini yang terakhir. Okay. Yang lain boleh di grup aja. Dari Ukti Komala, apa Ustadz, Ana izin bertanya, ketika kita makan bareng sekeluarga atau bareng teman di malam tahun baru, tapi kita niatnya bukan merayakan malam tahun baru, tapi niat kita makan bareng. Apakah itu boleh, Ustadz? Kenapa dipaskan pada malam baru itu loh? Kebanyakan ya kita sebagai hilah saja, untuk menghindari hukum saja sehingga kita ini enggak kok saya datang ini bukan atas nama tahun baru. Kebanyakan itu sebagai untuk menghindari haram saja, ini sebagai hilah kalau dalam fikih. Nggak ada esensi kebenarannya ya tetap kita makan-makan pada waktu itu ya karena pada waktu itu tahun baru sehingga kita mengadakan makan-makan bersama gitu. Bagaimana contohnya? Ya Masya Allah ya, ya kayak tadi itu kan. Masya Allah, syukuran Ustadz sudah berkenan untuk
menjawab pertanyaan dari member. Selanjutnya kita masuk ke sesi doa kepada yang terhormat Ustadz Hussein. Mohon bimbingan doanya. Harus saya ya. Naam Ustadz. Terakhir ya, sebelum saya doa, saya minta maaf kepada teman-teman apabila ada apa yang saya sampaikan ada kesalahannya, baik secara akwal, secara perkataan ataupun perbuatan, kami minta maaf sebesar-besarnya. Dan saya sampaikan terima kasih kepada admin serta pengurus majelis ini yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk belajar bersama bareng kalian. Dan terakhir, kalau ada dari apa yang saya sampaikan keliru atau salah, umpamanya kalian kemudian habis ini belajar kemudian kok apa yang saya sampaikan kok nggak benar, itu jangan kalian malu untuk mengingatkan. Sampaikan kepada admin supaya mereka bisa menyampaikan kepada saya, dan jangan ragu untuk menyalahkan apa yang saya katakan. Kalau salah salah, kalau benar benar dari siapapun itu. Kemudian juga apabila saya tadi terlalu kayaknya radikal dari tadi, haram terusnya, saya di sini cuma mau ingin menyampaikan bahwasanya kita itu punya jati diri sendiri, kita itu punya syariah sendiri, kita itu punya tradisi sendiri. Jangan kita hiraukan ini bentuk toleransi. Kalau menurut saya bukan toleransi, telur asin. Jangan hiraukan. Kalau untuk umpamanya ada orang Kristen yang ikut merayakan hari raya mereka, ya nggak apa-apa, terserah mereka. Tapi kita umat Islam tetap tidak boleh itu yang mengikuti hari raya mereka. Karena ini adalah berbicara tentang hukum, bukan berbicara tentang selera. Kalau selera, meskipun saya ingin juga merayakan tahun baru ini, ingin juga senang-senang di jalan-jalan sama teman-teman. Tapi kita sekarang ini adalah berbicara tentang hukum. Jadi maaf kalau umpamanya semuanya haram, prosesnya haram. Kayak radikal aja baru datang masuk radikal. Selanjutnya doa, kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu وترفعنا من عندك على درجة العلم ولم أكثر غاية من الحياة وبدر ومن اللهم إني أسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وسعادة في البدن والجسد وتوبة كبرى ورحمة إذا ما غفر اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وإن استجبت ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل دعاء سورة الفاتحة. Ya sudah, semoga jadi bermanfaat barokah yang bagi kita semua. Amin. Tibalah di penghujung acara, kami petugas pengajian pada malam hari ini mengucapkan mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak pas, kalimat yang tidak bermanfaat, atau ucapan yang kurang berkenan di para hati hadirin yang kami hormati. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan adalah bersama-sama Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.